Pemirsa, sejumlah pelajar di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat nyaris menjadi korban kecelakaan setelah terjatuh dari atas atap kendaraan umum yang mereka tumpangi. Peristiwa ini terjadi akibat kendaraan mengerem mendadak saat menghindari seorang siswi yang menyeberang jalan. Sejumlah pelajar terjatuh dari atas atap kendaraan umum di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kejadian bermula saat seorang siswi hendak menyeberang jalan sehingga kendaraan yang ditumpangi para pelajar melakukan rem mendadak yang menyebabkan 4 siswa terpental dan jatuh ke aspal tepat di depan kendaraan. Beruntung keempat siswa tidak mengalami luka serius. Namun usai kejadian bukannya jerah, para pelajar kembali naik ke atas atap kendaraan untuk melanjutkan perjalanan. Praktik membawa penumpang di atas atap kendaraan khususnya pelajar di wilayah Panti, Rau, dan Tapus kerap terjadi. Kami mengimbau kepada pengusaha dan pemilik kendaraan jangan dinaikkan penumpang di atas atap karena ini adalah membahayakan kepada keselamatan. Diharapkan adanya kerjasama dari instansi terkait dan pemerintah daerah untuk menangani permasalahan ini secara serius. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes Anyus melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kampung Melayu, Jakarta Timur. Selamat pagi Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor pagi ini? Silakan. Baik, terima kasih Ayu dan Priska. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Senen. Pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan sehingga terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengantisipasi banyaknya angkutan kota dan juga bus yang keluar masuk terminal di kawasan ini. Dan juga di kawasan ini banyaknya angkutan kota yang menurunkan penumpang tidak pada tempatnya. Untuk itu kami menghimbau pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan selanjutnya dari arah Cawang yang akan berbelok kiri menuju ke arah Tebet juga dalam keadaan cukup kondusif lancar, begitu pula dari arah Senen yang akan berbelok ke arah Klender ataupun Duren Sawit. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan juga di kawasan ini kami banyak menemukan pengendara roda 2 yang masih melawan arah. Untuk itu kami menghimbau untuk tetap berada pada jalur Anda masing-masing demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan juga pada pagi hari ini di jalur flyover Pasudi Rahmat arah ke Kuningan juga tampak cukup ramai dan kecepatan kendaraan dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Di kawasan ini juga terdapat jalur busway. Kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan bagi pengendara roda 2 yang berada di kawasan ini untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tetap menggunakan helm pada saat Anda sedang berkendara. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0851715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Ayu dan juga Priska. Silakan. Ya, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporan Anda dari kawasan Simpang Kampung Melayu, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Militer Prancis merilis video jet tempur Rafale milik Prancis tembak jatuh drone Shahed milik Iran di Timur Tengah. Drone milik Iran tersebut terdeteksi saat pesawat Prancis sedang beroperasi di kawasan Timur Tengah. Radar AESA 2 Rafale mendeteksi drone Shahed saat terbang di kawasan Timur Tengah. Pada serangan ini, drone Shahed milik Iran jatuh dan hancur usai ditembak pesawat jet tempur Rafale Prancis. Pejuang Hizbullah menyerang tentara Israel di Lebanon Selatan. Rekaman video yang dirilis oleh pejuang Hizbullah menunjukkan sebuah drone yang menargetkan pasukan pendudukan Israel. Pejuang Hizbullah juga meluncurkan 2 serangan drone peledak yang menargetkan pasukan Israel di kota Al-Taibeh, Lebanon. 2 tentara Israel dilaporkan terluka akibat serangan ini. Drone peledak Hizbullah menjadi ancaman serius bagi pasukan Zionis yang beroperasi di Lebanon Selatan. Hampir setiap hari, pasukan Israel harus berhadapan dengan serangan drone peledak Hizbullah hingga membuat mereka frustasi. Serangan drone Hizbullah sebagai balasan karena Israel tetap melancarkan serangan ke Lebanon meski gencatan senjata diberlakukan. Militer Israel kembali melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Serangan udara tetap dilakukan meski kesepakatan gencatan senjata masih berlaku. Serangan udara Israel kembali menghantam Lebanon Selatan. Asap tebal membumbung tinggi di atas wilayah Adzid. Meski masih dalam situasi gencatan senjata, namun sejumlah wilayah lain juga dilaporkan menjadi target. Israel mengklaim serangan ini ditujukan untuk menghancurkan fasilitas milik Hizbullah. Selain itu, serangan udara Zionis Israel dilaporkan 3 kota terdampak dalam serangan terbaru ini. Israel menghantam kota Jabieh, Joya, dan Atiri melalui serangan udara. Kepulan asap tebal membumbung dari lokasi terdampak. Akibat dampak serangan udara Israel, wilayah Al-Qaim di Lebanon Selatan mengalami kehancuran dan hanya tersisa puing bangunan. Situasi di wilayah Lebanon Selatan semakin memprihatinkan dan menunjukkan kehancuran begitu masif. Permukiman warga sipil mengalami kerusakan parah akibat serangan udara militer Zionis Israel. Hampir seluruh bangunan rata dengan tanah dan lingkungan yang tak lagi layak huni. Serangan Israel ke permukiman warga di kota Jibchit, Nabatiyah, Lebanon Selatan Selasa malam menyebabkan 5 orang dalam satu keluarga tewas. Sejak perang terjadi, ada lebih dari 2.500 warga Lebanon tewas. Petugas penyelamat melakukan operasi pencarian korban selamat yang terkubur di bawah reruntuhan. Tim penyelamat juga dilaporkan bekerja sepanjang malam untuk menemukan jenazah para korban. Menurut media Lebanon, 5 anggota keluarga yang sama tewas di lingkungan Al-Jabal ketika serangan udara Israel diduga menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di kota Jibchit, Provinsi Nabatiyeh, Lebanon Selatan pada hari Selasa malam. Media lokal melaporkan bahwa serangan meratakan bangunan tersebut menewaskan Muhammad Jawad Baja, istrinya Lotfia Amani Jaber, putrinya Maryam Hilal Baja, dan putri kecilnya Ali Al-Rida Hilal Baja. Pasca kejadian pada Rabu pagi, pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan telah menyerang sejumlah situs infrastruktur Hizbullah di beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri mengumumkan bahwa Netanyahu telah menginstruksikan militer untuk mengintensifkan serangan ke Lebanon Selatan setelah menuduh Hizbullah melakukan pelanggaran gencatan senjata. Kedua pihak sepakat untuk gencatan senjata pada 16 April yang kemudian diperpanjang selama 3 minggu pada Kamis lalu.
Menurut Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon, operasi militer Israel di Lebanon telah menyebabkan lebih dari 1 juta orang mengungsi. Dengan 2.521 tewas dan 7.804 terluka. Serangan udara Israel kembali menargetkan wilayah Lebanon Selatan. 3 kota dilaporkan terdampak dalam serangan terbaru ini. Israel menghantam kota Chabieh, Jowa, dan Atiri melalui serangan udara. Kepulan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi terdampak. Belum ada keterangan resmi terkait jumlah korban maupun total kerugian. Serangan udara Israel juga menyasar wilayah Adjid. Meski masih dalam situasi gencatan senjata, namun sejumlah wilayah lain juga dilaporkan menjadi target. Israel mengklaim serangan ini ditujukan untuk menghancurkan fasilitas milik Hizbullah. Situasi ini memicu kekhawatiran atas pelanggaran kesepakatan damai dan berpotensi meningkatkan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Akibat serangan udara Israel, wilayah Al-Qaim di Lebanon Selatan mengalami kehancuran dan hanya tersisa puing bangunan. Situasi di wilayah Lebanon Selatan semakin memprihatinkan dan menunjukkan kehancuran yang begitu masif. Permukiman warga sipil mengalami kerusakan parah akibat serangan udara militer Israel. Hampir seluruh bangunan rata dengan tanah dan lingkungan yang tak lagi layak huni. Penghancuran ini menjadi gambaran nyata dampak konflik terhadap wilayah sipil di mana kehidupan masyarakat berubah drastis dalam waktu singkat. Pemirsa, Israel klaim telah temukan dan menghancurkan 2 terowongan utama di bawah tanah di Lebanon Selatan. Israel juga menyebutkan terowongan ini milik Hizbullah. Pasukan Pertahanan Israel IDF mengeluarkan video terowongan bawah tanah di Lebanon Selatan. Israel menyebut terowongan ini ditempati anggota Hizbullah. Israel juga menyebut terowongan ini sudah berdiri sekitar 1 dekade. Mereka menduga Iran mendanai pembangunan terowongan-terowongan yang berada di Lebanon. Namun tidak ada bukti kuat untuk mendukung klaim ini. Dari terowongan ditemukan senjata, tempat tinggal dan juga peralatan untuk bertahan hidup dalam jangka waktu panjang. 1 terowongan bisa diisi sekitar 10 kamar tidur. Dari sumber lainnya, pasukan Israel mengklaim telah menghancurkan sebuah terowongan besar milik Hizbullah di kawasan Kantara, Lebanon Selatan. Nampak kepulan asap hitam membumbung tinggi setelah ledakan besar terjadi. פוצצנו היום מנהרת טרור ענקית של חיזבאללה. אנחנו משמידים להם את תשתיות הטרור, אנחנו הורגים להם עשרות רבות של מחבלים ועוד היד נטויה. אנחנו פועלים בתוך רצועת הביטחון, דרומית לליטנית, צפונית לליטנית, בבקה בצפון לבנון. ונתתי הנחיה לפני כמה שבועות על פרויקט מיוחד לחסל את איום הרחפנים. זה ייקח זמן, אבל גם את זה נפוצץ. Pusat Komando Amerika Serikat merilis marinir Amerika Serikat menyerbu sebuah kapal kargo komersial di Laut Arab. Kapal ini diduga mencoba transit ke Iran dengan melanggar blokade Amerika Serikat ke pelabuhan-pelabuhan di Iran. Turun dari helikopter, pasukan marinir Amerika Serikat menyergap kapal Blue Star 3. Mereka kemudian melepaskan kapal ini setelah sebelumnya sempat menggeledah untuk memastikan perjalanan kapal tidak akan singgah di pelabuhan Iran. Pasukan Amerika terus menggencarkan operasi dan blokade di seluruh perairan Timur Tengah
Sejauh ini 39 kapal telah dialihkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunggah kembali sebuah video di akun media sosialnya. Video menunjukkan kondisi kapal-kapal tanker yang masih terjebak di Selat Hormuz. Video direkam dari sebuah jalan di pinggir Selat Hormuz. Marinir Amerika Serikat menyerbu sebuah kapal kargo komersial di Laut Arab karena dianggap pelanggar blokade Amerika. Sementara Iran menyita kapal Israel yang mencoba menembus blokade Iran. Situasi di Selat Hormuz masih memanas. Marinir Amerika Serikat menyerbu sebuah kapal kargo komersial di Laut Arab. Kapal ini diduga mencoba transit ke Iran dengan melanggar blokade Amerika Serikat ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Kapal Blue Star 3 ini kemudian dilepas Marinir Amerika Serikat setelah sebelumnya sempat digeledah. Korps Garda Revolusi Iran IRGC mencegat dan menyita 2 kapal yang mencoba menembus blokade Selat Hormuz. Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel. Sementara 1 kapal lagi bernama Epaminodes. Dalam pernyataan resmi di media Iran, Korps Garda Revolusi Iran menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Iran menegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum berlaku. 52 kapal Iran dilaporkan menerobos blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz dalam kurun waktu 72 jam. Kapal tersebut terdiri dari 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Kapal Iran dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam. Dilansir dari media Timur Tengah Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Data pelacakan satelit tersebut mencakup 3 hari menjelang pukul 10 malam waktu setempat pada hari Senin. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk membuka lagi Selat Hormuz. Hal ini disampaikan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB terkait keamanan maritim pada Senin kemarin. Mr. President, since early March, the disruption of shipping through the Strait of Hormuz has struck at global energy security, food supplies, and trade. The Strait of Hormuz is one of the world's most critical maritime choke points. It carries roughly 1/5 of global oil trade, 1/5 of global liquefied natural gas, and nearly 1/3 of internationally traded fertilizers. Safe, unimpeded passage is an economic and humanitarian imperative. The economic shock has been immediate, and everyone is paying the price. Acute volatility in energy and commodity markets, surging transport and insurance costs, and the worst supply chain disruption since COVID-19 and the war in Ukraine. I appeal to the parties, open the strait, let ships pass, no tolls, no discrimination, let trade resume. Sementara itu, Amerika Serikat hanya punya tenggat waktu hingga 1 Mei untuk mendapat persetujuan Kongres terkait keberlanjutan perang di Timur Tengah. Jika batas waktu terlampaui tanpa persetujuan Kongres, maka Amerika Serikat harus menarik pasukan militernya pulang. Perang AS Israel dan Iran telah berlangsung sejak 28 Februari.
Kini Amerika Serikat terancam mundur dari perang di Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump secara resmi memberitahukan operasi militer kepada Kongres AS pada 2 Maret. Sesuai Undang-Undang Kekuatan Perang atau War Powers Act, Amerika hanya punya waktu hingga tanggal 1 Mei untuk mendapatkan persetujuan Kongres terkait keberlanjutan perang AS di Iran. Pengamat hubungan internasional Suzy Sudarman menilai perang Iran harus berhenti dalam 60 hari. Harus berhenti perang maksudnya? Harus berhenti dalam 60 hari mungkin ya. Maksimal 60 hari perkiraan Anda? Ya, kalau tidak dia akan dimarahin Kongres gitu. Oke. Jika batas waktu tersebut terlampaui tanpa persetujuan Kongres, maka Amerika Serikat harus menarik pasukan militernya kembali. Meski begitu, Amerika bisa melanjutkan perang jika Kongres memberikan perpanjangan selama 30 hari. Sebelumnya, Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran, kemudian memperpanjangnya tanpa menentukan jangka waktu. Perundingan pertama antara AS dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk putaran negosiasi baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima kunjungan kenegaraan Raja Charles III di Gedung Putih. Pertemuan keduanya berjalan hangat meski saling lempar sindiran. The President of the United States, Donald J. Trump, and First Lady Melania. Rangkaian acara digelar di Gedung Putih menyambut kunjungan kenegaraan Raja Charles III. Salah satunya adalah jamuan kenegaraan yang digelar pada Selasa malam. Acara ini dibuka dengan pemberian kata-kata sambutan dari kedua petinggi negara dan menariknya keduanya saling melemparkan sindiran. Raja Charles menyindir Amerika Serikat tanpa Inggris masih berbicara dalam bahasa Prancis. In the Middle East, and we're doing a little Middle East work right now, too, if you might know, and we're doing very well. We have militarily defeated that particular opponent, and we're never going to let that opponent ever, Charles agrees with me, even more than I do, we're never going to let that opponent have a nuclear weapon. They know that, and they've known it right now very powerfully. Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. Kasus pembunuhan seorang security hotel di kota Sorong, Papua Barat Daya memicu gelombang protes warga. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Today.